Swastiastu, kali ini saya akan membahas materi tentang model pembelajaran STM atau yang bisa disebut juga dengan Sains Teknologi Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Made Eldina Nisa Putri, NIM 2011021029 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Ada 5 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran STM. Yang kedua, prinsip-prinsip model pembelajaran STM. Yang ketiga, karakteristik model pembelajaran STM. Yang keempat, dominan-dominan model pembelajaran STM. Dan yang kelima, sintaks sains teknologi masyarakat. Pengertian model pembelajaran STM. Menurut Rumansyah dan Tirhasiwarna, sains teknologi masyarakat atau disingkat dengan STM adalah terjemah dari sains teknologi subjektif atau yang bisa disebut dengan STS, yaitu usaha menyajikan IPA dengan menggunakan masalah-masalah dari dunia nyata. Yang kedua, menurut Lamoranta Galit, model STM adalah belajar mengajarkan sains dan teknologi dalam konteks pengalaman dan kehidupan sehari-hari dengan fokus isu-isu atau masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat, baik bersifat lokal, regional, nasional, maupun global yang memiliki komponen sains dan teknologi. Prinsip-prinsip model pembelajaran STM. Menurut National Science Teacher Association, yang pertama, peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan dan dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut yang muncul di sekitar lingkungannya. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang telah berhasil diidentifikasi. Yang ketiga, memfokuskan pembelajaran pada akibat yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi bagi peserta didik. Yang keempat, pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains lebih berharga daripada sekedar mampu mengerjakan soal. Yang kelima, adanya penekanan kepada keterampilan proses yang dapat digunakan peserta didik untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Yang keenam, adanya penekanan pada kesadaran berkarir, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman tentang aturan hidup masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah diidentifikasi. Karakteristik model pembelajaran STM. Menurut Lamoranta Galit, yang pertama, diawali dengan isu-isu atau masalah-masalah yang sedang beredar serta relevan dengan ruang lingkup isi atau materi pelajaran dan perhatian, minat, atau kepentingan siswa. Yang kedua, mengikutsertakan siswa dalam pengembangan sikap dan keterampilan dalam mengambil keputusan serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan informasi tentang isu-isu sains dan teknologi. Yang ketiga, mengintegrasikan belajar dan pembelajaran dari banyak ruang lingkup kurikulum. Dan yang keempat, mengembangkan literasi sains, teknologi, dan sosial. Domain-domain model pembelajaran STM. Menurut Robert E. Yager et al. Yang pertama, domain konsep. Domain konsep memfokuskan pada muatan IPA-nya. Yang kedua, domain proses. Domain ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Yang ketiga, domain aplikasi. Domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Yang keempat, domain kreativitas. Domain kreativitas terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan-keterampilan dan proses-proses mental. Dan yang kelima, domain sikap. Domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap IPA pada umumnya. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Sintaks sains teknologi masyarakat. Yang pertama, tahap pendahuluan, inisiasi, invitasi,
persepsi dan eksplorasi. Dikemukakan isu atau masalah yang ada di masyarakat yang dapat digali siswa, tetapi apabila guru tidak berhasil memperoleh tanggapan dari siswa, dapat saja dikemukakan oleh guru sendiri. Yang kedua, tahap pembentukan dan pengembangan konsep dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan metode. Misalnya pendekatan keterampilan proses, pendekatan kecakapan hidup, eksperimen di laboratorium, diskusi kelompok, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap aplikasi konsep dalam kehidupan. Berbekal pemahaman konsep yang benar, siswa melakukan analisis isu atau masalah yang disebut aplikasi konsep. Yang keempat, tahap pemantapan konsep. Guru meluruskan kalau ada miskonsepsi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan yang kelima, tahap evaluasi. Guru memberi tes dan siswa dimintai menjawab soal tes yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.